Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pemirsa Huza TV yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bersua lagi di sesi kajian tafsir ayat-ayat akhlak surah Al-Hujurat. Dan seperti biasa saya awali dengan sebuah hadis tentang adab atau akhlak di saat mencari ilmu atau yang terkait dengan mencari ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-alimu idza arada bi ilmihi wajhallah ta'ala habahu kullu syai' wa idza arada ayyukathira bihil kunuz haba min kulli syai'. Al-alimu idza arada bihi ilmihi wajhallah. Seorang yang berilmu, jika motivasi mencari ilmunya dikarenakan mencari keridhaan Allah, habahu kulli syai', semua orang akan takut, akan respek, akan hormat atau melihatnya sebagai orang yang berkarisma. Wa idza arada ayyukaththira bihil kunuz, jika motivasi mencari ilmunya itu dalam rangka memperbanyak harta dan kekayaan, haba min kulli syai', kebalikannya, maka ialah yang akan merasa takut terhadap segala apapun. Nah, pemirsa Huza TV yang berbahagia, beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah misalnya adalah motivasi orang dalam mencari ilmu itu bisa bermacam-macam. Ada yang untuk kehidupan akhirat dan ada untuk kehidupan dunia. Dan bisa juga dua-duanya, tapi tetap saja akan ada salah satunya yang menjadi prioritas. Ilmu memang bisa menjadi wasilah untuk kesejahteraan dunia dan juga untuk kesejahteraan akhirat. Bahkan ilmu agama bisa menjadi wasilah bagi seseorang untuk mendapatkan kehidupan dunia, ya. Dengan mengajar misalnya kemudian mendapatkan honor, atau mengajar punya pesantren dan kemudian mendapatkan banyak santunan, banyak donasi kepada seorang yang memiliki ilmu tersebut dan lain sebagainya. Nah, manusia terbagi menjadi beberapa kelompok dalam konteks respeknya yang muncul saat berinteraksi. Ada yang memiliki karisma sangat kuat sehingga orang-orang respek, hormat kepadanya, dan ada yang justru ia yang selalu menaruh rasa hormat, menaruh respek, dan bahkan serba takut kepada orang lain. Nah, ilmu yang dimiliki seseorang memiliki hubungan dengan masalah respek dan karisma orang tersebut. Jika ilmu seseorang diperoleh dengan motivasi mencari ridho Allah, maka ia akan menjadi orang yang berkarisma. Sebaliknya, ia justru akan serba takut terhadap apapun. Dan hal itu terjadi manakala ia mencari ilmu dengan motivasi kehidupan duniawiyah semata, atau motivasi duniawiyahnya saat mencari ilmu itu menjadi prioritas bagi dirinya. Mudah-mudahan kita semua diberi taufik dan hidayah, bimbingan dari Allah agar selalu mampu meluruskan niat kita saat mencari ilmu hanya demi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa yang berbahagia, tema berikutnya yang akan kita bahas di sesi kali ini adalah terkait dengan amalan baik yang pahalanya terhapus. Jadi ada amalan baik akan tetapi pahalanya tidak ada, hilang. Dan ini tentu saja harus menjadi perhatian kita, ya. Perhatian yang sungguh-sungguh, karena jangan sampai kita berpayah-payah melakukan amal kebaikan akan tetapi amalan tersebut terhapus, tidak ada jejaknya, tidak ada pahala yang bisa kita dapatkan dari amal kebaikan tersebut. Nah, kita masih berada pada pembahasan ayat kedua dari surah Al-Hujurat. Kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'd antahbata a'malakum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kalian berkata kepada Nabi itu dengan suara yang keras sebagaimana kerasnya
suara sebagian kalian terhadap sebagian yang lain. Karena apa? Karena kalau itu yang terjadi, supaya tidak terhapus amalan kalian, sedangkan kalian tidak menyadarinya keterhapusan tersebut. Nah, ayat ini menginformasikan kepada kita bahwa ada amalan baik yang dilakukan oleh manusia, tapi amalan tersebut dihapus, terhapus dikarenakan ada amalan yang lain, dan itu adalah amalan yang buruk. Pada ayat kedua dari surah Al-Hujurat ini kita mengetahui bahwa kita dilarang untuk meninggikan suara kita melebihi suara Nabi, dan kita juga dilarang untuk bersuara keras sebagaimana kerasnya suara kita ketika kita berbicara kepada orang lain, ketika kita berkomunikasi kepada orang lain. Perintah tersebut diikuti dengan kata-kata keterangan bahwa jangan sampai amalan kita terhapus. Artinya menurut ayat ini, perilaku meninggikan suara, perilaku mengeraskan suara, atau pada prinsipnya perilaku bersikap tidak sopan terhadap Nabi itu akan membuat amalan seseorang menjadi terhapus. Nah, pelajaran penting dari ayat ini adalah menjaga perbuatan baik secara konsisten itu lebih penting. Dan itu artinya adalah lebih berat. Dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan perbuatan baiknya itu sendiri. Bahwa kita berbuat baik tentu saja itu adalah perbuatan yang mulia dan sesuatu yang penting, sesuatu yang berat untuk dilakukan. Akan tetapi ada yang lebih berat daripada perbuatan baik itu, yaitu apa? Menjaganya, jangan sampai kemudian apa yang sudah kita lakukan itu menjadi sia-sia. Kita tentu sangat sering mendengar kata-kata dari para motivator ya. Kalau kita dengarkan banyak sekali kelas-kelas yang terkait dengan permasalahan ini yang disampaikan oleh para motivator yang mengatakan bahwa menjadi orang yang berprestasi itu adalah hal yang sulit. Ya betul ya, berprestasi itu sulit dan juga membanggakan. Akan tetapi lebih sulit dan lebih membanggakan lagi adalah mempertahankan prestasi tersebut. Konsep ini menjadi penting bagi kita dan merupakan peringatan bagi kita bahwa kita jangan pernah merasa nyaman hanya karena pernah memiliki keyakinan yang benar, hanya karena kita pernah melakukan perbuatan yang benar. Jangan pernah merasa nyaman dengan semua itu karena apa yang pernah kita lakukan. Segala macam keyakinan yang baik yang tadinya berbuah pahala itu bisa saja musnah gara-gara perbuatan buruk yang kita lakukan. Tentu saja ini tidak berarti bahwa kita tidak perlu berbuat baik ya. Menjadi salah juga karena perbuatan baik itu hukumnya adalah baik, hukumnya bahkan wajib untuk kita lakukan. Kita tidak berarti bahwa kita tidak perlu berpayah-payah dalam hidup kita untuk berbuat baik, untuk memiliki keyakinan yang baik, keimanan yang benar. Tentu tidak demikian. Memiliki keyakinan baik dan melakukan perbuatan baik adalah sebuah kewajiban di dalam hidup kita. Akan tetapi itu saja tidak cukup. Karena kalau keyakinan dan perbuatan baik itu tidak diikuti dengan sikap istiqomah, tidak diikuti dengan sikap konsisten, dan tidak diikuti dengan perbuatan-perbuatan yang lainnya, atau justru malah diiringi dengan perbuatan yang buruk, tidak diikuti dengan upaya kita mencegah perbuatan-perbuatan yang buruk, bisa jadi perbuatan baik yang sudah kita lakukan itu akan terhapus dan hilang, tidak memiliki pahala sama sekali. Menarik untuk perhatikan bahwa menurut ayat 160 surah Al-An'am, kebaikan yang kelak akan mendapatkan pahala untuk Allah adalah kebaikan yang dijaga oleh pelakunya hingga hari kiamat. Pada ayat tersebut tidak dikatakan bahwa siapa yang melakukan kebaikan maka akan mendapatkan pahala. Akan tetapi dikatakan siapa yang datang kepada Allah sambil membawa kebaikan, maka baginya 10 kali lipat dari pahala tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man jaa'a bil hasanah. Siapa saja yang datang dengan membawa kebaikan, falahu asyru amsalihha. Baginya 10 kali lipat, pahalanya adalah 10 kali lipat dari perbuatan baik tersebut. Artinya orang tersebut mampu menjaga amalan baiknya sampai saatnya nanti dipersembahkan kepada Allah. Jadi kalau kita sekarang sudah berbuat baik ya,
Alhamdulillah, itu tentu adalah satu hal yang patut kita syukuri. Akan tetapi perhatikan, jangan pernah kemudian kita memastikan bahwa apa yang menjadi perbuatan baik kita itu nanti akan bisa kita persembahkan ke hadapan Allah di hari kiamat nanti. Karena apa? Karena saat itu bisa jadi apa yang sudah kita lakukan sebagai perbuatan baik nanti tiba-tiba saja di sananya tidak ada gitu. Karena terhapus oleh hal-hal yang lain. Nah, terkait dengan surah Al-An'am ayat 160 tadi yang berbicara tentang tentang bahwa yang dianggap sebagai kebaikan itu atau pahala yang akan diberikan itu adalah pahala yang diberikan untuk perbuatan baik yang dipersembahkan oleh si pelakunya ke hadapan Allah dan dalam keadaan selamat ya. Tidak sampai hilang gitu. Nah, terkait dengan surat Al-An'am ayat 160 tadi diriwayatkan bahwa suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa setiap zikir yang dilantunkan seorang mukmin akan menjadi sebatang pohon di surga. Bunyi hadisnya adalah sebagai berikut. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man qala subhanallah, gharasallahu lahu biha syajaratan fil jannah. Siapa saja yang mengucapkan subhanallah, Allah akan menumbuhkan satu pohon di surga. Dan kelanjutannya adalah wa man qala alhamdulillah gharasallahu laha syajaratan fil jannah. Siapa yang mengucapkan alhamdulillah, Allah akan menumbuhkan satu pohon di surga. Dilanjutkan lagi wa man qala la ilaha illallah gharasallahu lahu syajaratan fil jannah. Siapa saya mengucapkan la ilaha illallah, Allah juga menumbuhkan satu pohon di surga. Kemudian juga yang mengatakan Allahu Akbar juga, yang mengucapkan Allahu Akbar, Allah akan menumbuhkan satu pohon di surga. Kemudian faqala rajulun min Quraisy, salah seorang dari orang Quraisy kemudian menyela, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna syajarana fil jannah lakatsir. Kalau begitu, kata orang Quraisy itu, di surga itu sangat banyak ya kita punya pohon. Dia ngomong gitu kan jelas ya, karena apa? Karena ya setiap hari, ini juga kan yang kita lakukan ya, kita setiap hari membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Minimalnya di dalam salat kita kan berkali-kali kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah tersebut ya. Kemudian Rasulullah berkata, "Na'am, memang betul. Walakin iyyakum an tursilu 'alaiha nairanan fatuhriquha." Rasulullah menjawab, "Memang benar demikian. Tapi berhati-hatilah jangan sampai kalian kirimkan api yang menyebabkan pohon-pohon surgawi itu terbakar." Lalu Rasulullah membacakan ayat tadi ya, surat Al-An'am ayat 160 tadi. Nah, hadis Rasulullah lainnya juga yang sangat terkenal dan berbicara tentang amalan yang terbakar adalah hadis tentang hasud. Misalnya, hasud ini tadi sebenarnya sudah kita bahas di awal ketika kita berbicara tentang bolehnya hasud dalam ilmu. Ya, tapi kalau terkait dengan hasud, kita pernah membahas ya tentang bagaimana hasud itu diperbolehkan kalau terkait dengan ilmu, dan kalau untuk hal-hal yang lainnya maka itu hasud itu adalah satu perilaku yang amat sangat buruk. Secara umum seperti begitu ya, bahwa yang hasud secara umum itu adalah sesuatu yang sangat buruk. Maka di dalam hadis itu dikatakan bahwa hasud adalah hal yang sangat terlarang dan pelakunya diancam dengan ini juga sama, terbakarnya amalan, terhapusnya amalan, hilangnya amalan. Hadis Rasulullah itu berbunyi, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab au qalal ashab. Hati-hatilah kalian dengan perilaku hasad, karena sesungguhnya hasad itu akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar atau semak belukar rumput kering. Dan tentu saja nanti pada pembahasan ayat ke-12 di surat Al-Hujurat ini kita akan membahas secara lebih mendalam. Ada satu dosa yang luar biasa buruk karena ancamannya adalah terhapusnya amalan, terhapusnya kebaikan-kebaikan kita, dan kebaikan kita nanti akan ditransfer
kepada orang yang kita gibah. Dan nanti akan disebutkan bagaimana ketika amalan-amalan kitanya sudah tidak ada lagi yang tersisa karena banyak kita transfer kepada orang-orang yang kita gibah itu, naudzubillah min dzalik ya. Apa yang terjadi? Kemudian dosa-dosa orang yang kita gibah itu yang kemudian ditransferkan ke dalam catatan amalan kita ya. Jadi akan kita bahas lebih mendalam terkait dengan dosa gibah atau menggunjing yang pelakunya juga diancam dengan terhapusnya amalan-amalan. Nah, pemirsa Huza TV yang dirahmati Allah, sampai di sini kajian kita di sesi ke-6 kali ini. Sesi selanjutnya masih akan membahas tafsir ayat 2 dari surat Al-Hujurat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.